Shalom saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pada siang hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang baik dan ajaib, Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi kami kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang kami kerjakan. Maka dari itu, kami mohon kiranya Bapa berkenan menyertai kami selalu di sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu hingga saat ini kami masih bisa merasakan kebaikan-Mu dan buatlah agar kami selalu mengucap syukur kepada-Mu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini kami masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini kami akan memulai pekerjaan kami. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang kami selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagi kami, bagi keluarga kami dan juga tempat kami bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini, agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat pendengar renungan saudara rohani, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini akan kita mulai dari pembacaan nats sebagai berikut. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tertulis di dalam kitab Matius 6 ayat 11, topik renungan kita hari ini adalah makanan secukupnya. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Matius 6 ayat 9 sampai dengan ayat 13. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat renungan kita ini terambil dari kitab Matius 6 ayat 9 sampai dengan ayat 13. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, masalah kita tidak pernah menjadi beban yang berat tatkala berada di dalam pemeliharaan Allah. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Belum lama berselang, saya pergi ke Republik Demokrat Kongo untuk memimpin sebuah konferensi Alkitab. Saya menikmati keindahan hutan Nyungwe dan sungai Ruzizi, yang memisahkan Kongo dari Rwanda. Saya merasakan keramahan yang menakjubkan dari orang Kongo, dan hati saya tersentuh oleh ketulusan iman mereka akan pemeliharaan Allah. Pengangguran, kemiskinan, dan kekurangan gizi menjadi masalah serius di sana. Masyarakat kerap tidak tahu dari mana mereka akan mendapat makanan selanjutnya. Karena itu, setiap kali mereka duduk dan makan, mereka bersyukur kepada Allah dan memohon makanan yang berikutnya kepadanya. Doa mereka sangat serupa dengan doa Yesus dalam Matius 6 ayat 11 berkata, "Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Kata makanan berarti makanan apa saja. Kata hari ini menunjukkan pemeliharaan yang datang pada mereka tiap-tiap hari. Banyak pekerja pada abad pertama mendapatkan bayaran harian, sehingga apabila mereka sakit selama beberapa hari berarti itu merupakan tragedi bagi mereka. Kata hari ini dapat diartikan menjadi untuk setiap hari yang menjelang. Dengan begitu doa tersebut bisa berbunyi demikian,
berikanlah kami pada hari ini makanan kami untuk setiap hari yang menjelang. Itu menjadi doa yang sangat penting bagi mereka yang hidup pas-pasan. Doa ini meminta para pengikut Yesus dimanapun untuk mengakui bahwa kemampuan kita untuk bekerja dan mendapatkan makanan secukupnya itu berasal dari tangan Allah. Tuhan, terima kasih atas makanan kami sehari-hari dan segala sesuatu yang Kau sediakan. Tambahkan iman dan bantulah kami untuk mengerti betapa persediaan-Mu itu luas dan dalam. Berilah kami makanan yang secukupnya. Matius 6 ayat 11 berkata, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Pernyataan, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, merupakan bagian khotbah di bukit. Khotbah di bukit merupakan salah satu khotbah paling terkenal dan terpenting yang disampaikan oleh Yesus, dan kitab Matius mencatatnya dalam bab 5 hingga 7. Dalam khotbah di bukit, Yesus memberikan ajaran mengenai doa kepada para pengikutnya. Ketika sampai pada bagian doa Bapa Kami, Yesus memberikan contoh doa yang lengkap dan sederhana sebagai panduan bagi para muridnya. Frase, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, adalah bagian dari doa Bapa Kami yang mencerminkan kebutuhan manusia akan pangan dan kepercayaan bahwa Allah adalah sumber segala berkat. Dalam konteks doa ini, Yesus mengajarkan pentingnya untuk mengandalkan Allah dalam segala aspek kehidupan, termasuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti makanan. Permohonan untuk makanan yang secukupnya mengandung makna bahwa manusia diingatkan untuk tidak rakus atau tamak, melainkan meminta hanya apa yang diperlukan untuk menjaga keberlanjutan hidup. Sebagai tambahan, doa ini juga mengajarkan pentingnya bersyukur atas rezeki yang diberikan setiap hari. Jadi, latar belakang penulisan kutipan ini adalah untuk mengajarkan para pengikut Yesus tentang pentingnya berdoa kepada Allah, berserah diri sepenuhnya kepadanya, dan mengandalkannya dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Makna dari frase ini adalah permohonan kepada Allah agar memberikan kecukupan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, termasuk makanan. Dalam doa Bapa Kami, frase ini menekankan pentingnya mengandalkan Allah sebagai sumber segala berkat dan memberikan pengakuan bahwa manusia membutuhkan dukungannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal pangan. Lebih luas lagi, frase ini juga mengandung pesan untuk bersyukur atas rezeki yang diberikan pada hari tersebut dan meminta supaya kebutuhan dasar dipenuhi untuk menjaga keberlanjutan hidup. Doa Bapa Kami mengajarkan pentingnya bergantung pada Allah dalam segala hal dan mengandung nilai-nilai spiritual dan kehidupan yang dalam untuk umat Kristen. Perkataan, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, mengandung beberapa hal yang perlu direnungkan. Pertama, mengajarkan agar kita memiliki ketergantungan kepada Allah. Frase ini mengingatkan kita bahwa kita harus mengandalkan Allah sebagai sumber segala berkat dan pemenuhan kebutuhan hidup. Ini adalah pengakuan bahwa kita sebagai manusia memiliki ketergantungan yang mutlak pada Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Kedua, agar kita mampu hidup dalam kehadiran Tuhan, permohonan untuk makanan yang secukupnya juga mengajarkan kita untuk hidup dalam kesadaran atas kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari. Setiap hari adalah anugerah darinya, dan kita diajak untuk mengakui bahwa Dia adalah Sang Pemberi kehidupan yang memberikan rezeki kepada kita. Ketiga, agar kita mampu bersyukur. Permohonan ini mencerminkan sikap syukur dan kepuasan atas apa yang telah diberikan pada hari itu. Kita diajarkan untuk tidak rakus atau tamak, tetapi bersyukur atas apa yang sudah kita terima, dan merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Keempat, mengajarkan kita akan keberlanjutan hidup. Doa ini mengingatkan kita untuk meminta apa yang diperlukan untuk menjaga keberlanjutan hidup, termasuk makanan yang secukupnya. Kita diajarkan untuk tidak hanya memikirkan keinginan atau keinginan yang berlebihan, tetapi juga kebutuhan dasar yang diperlukan untuk hidup. Kelima,
mengajarkan kita akan kepedulian kepada sesama. Frase ini juga mengajarkan kita untuk mengingat dan memikirkan sesama. Jika kita memohon makanan yang secukupnya, ini juga mencerminkan kepedulian kita terhadap kebutuhan dasar orang lain dan memberi kesempatan bagi kita untuk berdoa dan bertindak dalam mendukung mereka yang kurang beruntung. Karena itu, renungan ini dapat membawa kita lebih dekat dengan Allah, membentuk karakter yang lebih bersyukur dan peduli terhadap sesama, serta mengajarkan kita untuk hidup dalam ketergantungan dan kepercayaan penuh padanya. Makanan yang secukupnya. Matius 6 ayat 11 berkata, "Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Permohonan untuk memberikan makanan yang secukupnya bermakna agar Tuhan menolong kita mencarikan sebuah pekerjaan bagi kita, atau agar Tuhan menolong kita mempertahankan pekerjaanku. Ketika kita bekerja, maka Tuhan akan memberikan kita kemampuan untuk membeli dan menyediakan makanan bagi kita. Sebaliknya, ketika kita kehilangan pekerjaan, maka kita pun akan kehilangan kemampuan membeli makanan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, paling tidak mengandung dua makna. Pertama, perhatikan frase, pada hari ini, dalam beberapa Alkitab terjemahan bahasa Inggris dituliskan kata, daily, dalam bahasa Yunani digunakan kata, semeron, yang dalam hal ini mengajarkan kepada kita tentang hubungan dengan Tuhan adalah komunikasi sehari-hari. Tuhan Yesus tidak mengajarkan berdoa untuk meminta berkat pekan depan, bulan depan, tahun depan, karena Dia ingin berjumpa dengan kita setiap hari, a daily conversation. Sudahkah kita berbincang-bincang dengannya hari ini? Makna kedua, ada dalam kata, secukupnya, kalau kita baca dalam kutipan bahasa Jawanya. Kata, makanan, digunakan kata, rejeki, jadi tidak berarti sempit tentang makanan saja, tetapi tentang berkat secara umum. Fokus kita adalah di kata, secukupnya. Ya, Tuhan Yesus mengajarkan untuk meminta dalam takaran secukupnya, sebesar apa yang sesungguhnya kita perlukan. Hal ini, menurut saya adalah untuk menjaga hati kita dari keserakahan atas berkat. Rasul Paulus juga mengajarkan prinsip yang sama dengan hal ini. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Sekarang ini saya belajar setiap hari berkata, Tuhan, hari ini berkat secukupnya ya, dan mengatakan dalam hati, asal ada makanan dan pakaian, cukup, sebagaimana Rasul Paulus mengatakannya. Jangan salah mengerti dengan berkata, masakan cukup hanya makanan dan pakaian. Makna yang lebih dalam adalah tentang mencukupkan diri dengan apa yang kita perlukan, bukan dengan apa yang kita inginkan. Ketika kita berkata, secukupnya, Tuhan tahu benar bahwa kadangkala kita juga harus beli bensin, mesti beli pulsa, mesti bayar pajak, dan keperluan-keperluan lainnya. Cukup itu kan relatif. Cukup bagi saya belum tentu cukup bagi Anda. Yang saya alami adalah, Tuhan mengerti benar di mana kecukupan itu dalam hidup saya. Karena itu, yakinkan diri kita bahwa Tuhan akan terus memberikan kita setiap hari makanan bagi kita yang secukupnya. Ringkasan Injil Matius. Buku ini dikenal sebagai Injil Matius karena ditulis oleh Rasul dengan nama yang sama. Gaya buku ini persis seperti yang diharapkan dari seorang pria yang pernah menjadi pemungut pajak. Matius sangat tertarik dengan akuntansi. Injil Matius sangat teratur dan ringkas. Daripada menulis dalam urutan kronologis, Matius menyusun Injil ini melalui 6 pembahasan. Sebagai seorang pemungut pajak, Matthew memiliki keterampilan yang membuat tulisannya semakin menarik bagi umat Kristiani. Para pemungut pajak diharapkan mampu menulis dalam bentuk steno, yang pada hakikatnya berarti Matius dapat mencatat perkataan seseorang saat berbicara, kata demi kata. Kemampuan ini berarti bahwa perkataan Matius tidak hanya diilhami oleh Roh Kudus,
namun harus mewakili transkrip aktual dari beberapa khotbah Kristus. Misalnya, khotbah di bukit, sebagaimana dicatat dalam pasal 5-7, hampir pasti merupakan rekaman sempurna dari pesan agung tersebut. Artikel selengkapnya, siapa yang menulis kitab Matius? Siapa penulis Matius? Sebagai seorang rasul, Matius menulis Injil Matius pada periode awal gereja, mungkin pada tahun 55-65 Masehi. Ini adalah masa ketika sebagian besar orang Kristen adalah orang Yahudi yang berpindah agama. Jadi fokus Matius pada perspektif Yahudi dalam Injil ini dapat dimengerti. Matius bermaksud membuktikan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang dijanjikan. Lebih dari Injil lainnya, Injil Matius mengutip Perjanjian Lama untuk menunjukkan bagaimana Yesus menggenapi perkataan para nabi Yahudi. Matius menggambarkan secara rinci silsilah Yesus dari Daud, dan menggunakan banyak bentuk tuturan yang mungkin nyaman digunakan oleh orang Yahudi. Kasih dan kepedulian Matius terhadap umatnya terlihat jelas melalui pendekatannya yang cermat dalam menceritakan kisah Injil. Matius 5 ayat 17 berkata, "Jangan kamu mengira bahwa aku datang untuk menghapuskan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk menghapuskannya, melainkan untuk menggenapinya." Matius 5 ayat 43-44 berkata, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Matius 6 ayat 9 sampai ayat 13 berkata, "Kalau begitu, beginilah hendaknya kamu berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan kami yang secukupnya, ampunilah kami akan hutang-hutang kami, sebagaimana kami juga telah mengampuni orang-orang yang berhutang kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari si jahat." Matius 16 ayat 26 berkata, "Apa untungnya bagi seseorang, jika ia memperoleh seluruh dunia, namun kehilangan nyawanya, atau apakah yang dapat diberikan seseorang sebagai ganti jiwanya?" Matius 22 ayat 37 sampai ayat 40 berkata, Jawab Yesus, "Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Inilah perintah yang pertama dan terutama. Dan perintah kedua yang serupa dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Semua hukum Taurat dan kitab Nabi bergantung pada kedua hal ini. Matius 27 ayat 31 berkata, "Setelah mereka mengejeknya, mereka menanggalkan jubahnya dan mengenakan pakaiannya sendiri padanya. Kemudian mereka membawanya pergi untuk menyalibnya." Matius 28 ayat 5-6 berkata, "Malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, 'Jangan takut, sebab aku tahu bahwa kamu sedang mencari Yesus yang disalibkan. Dia tidak ada di sini. Dia telah bangkit, seperti yang dia katakan. Datang dan lihatlah tempat dia terbaring.'" Matius 28 ayat 19-20 berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk menaati segala sesuatu yang aku perintahkan kepadamu. Dan sesungguhnya aku menyertai kamu senantiasa, sampai akhir zaman." Injil Matius membahas garis keturunan, kelahiran, dan kehidupan awal Kristus dalam 2 bab pertama. Dari situlah buku ini membahas tentang pelayanan Yesus. Deskripsi ajaran Kristus disusun berdasarkan wacana, seperti khotbah di bukit dalam pasal 5-7. Bab 10 mencakup misi dan tujuan para murid. Pasal 13 adalah kumpulan perumpamaan. Bab 18 membahas gereja.
Pasal 23 mengawali wacana tentang kemunafikan dan masa depan. Bab 21-27 membahas penangkapan, penyiksaan, dan eksekusi Yesus. Bab terakhir menjelaskan tentang kebangkitan dan amanat agung. Karena tujuan Matius adalah menampilkan Yesus Kristus sebagai Raja dan Mesias Israel, ia lebih banyak mengutip Perjanjian Lama dibandingkan ketiga penulis Injil lainnya. Matius mengutip lebih dari 60 kali bagian nubuatan Perjanjian Lama, menunjukkan bagaimana Yesus menggenapinya. Dia memulai Injilnya dengan silsilah Yesus, menelusuri dia kembali ke Abraham, nenek moyang orang Yahudi. Dari sana, Matius banyak mengutip dari para nabi, seringkali menggunakan frasa, seperti yang disabdakan melalui para nabi. Ayat-ayat ini mengacu pada nubuatan Perjanjian Lama tentang kelahirannya dari seorang perawan di Betlehem, kembalinya dari Mesir setelah kematian Herodes, pelayanannya kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, kesembuhannya yang ajaib baik tubuh maupun jiwa, perkataannya dalam perumpamaan, dan kemenangannya masuk ke Yerusalem. Injil Matius merupakan pengantar yang sangat bagus untuk ajaran inti kekristenan. Gaya kerangka yang logis memudahkan untuk menemukan diskusi tentang berbagai topik. Matius khususnya berguna untuk memahami bagaimana kehidupan Kristus merupakan penggenapan nubuatan Perjanjian Lama. Sasaran pembaca Matius adalah rekan-rekan Yahudinya, yang banyak di antara mereka, khususnya orang-orang Farisi dan Saduki, dengan keras kepala menolak menerima Yesus sebagai Mesias mereka. Meskipun berabad-abad telah membaca dan mempelajari Perjanjian Lama, mata mereka masih buta terhadap kebenaran tentang siapa Yesus sebenarnya. Yesus menegur mereka karena hati mereka yang keras dan penolakan mereka untuk mengenali Dia yang mereka tunggu-tunggu. Mereka menginginkan seorang Mesias dengan cara mereka sendiri, seseorang yang dapat memenuhi keinginan mereka dan melakukan apa yang mereka ingin Dia lakukan. Seberapa sering kita mencari Tuhan dengan cara kita sendiri? Bukankah kita menolak Dia dengan hanya menganggap Dia atribut-atribut yang kita anggap dapat diterima, yang membuat kita merasa baik kasih, belas kasihan, rahmat-Nya, sementara menolak hal-hal yang kita anggap tidak menyenangkan, murka, keadilan, dan murka-Nya yang suci. Kita tidak berani melakukan kesalahan seperti orang Farisi, dengan menciptakan Tuhan menurut gambar kita sendiri dan kemudian mengharapkan Dia memenuhi standar kita. Dewa seperti itu tidak lebih dari sekedar berhala. Alkitab memberi kita lebih dari cukup informasi tentang sifat sejati dan identitas Allah dan Yesus Kristus untuk menjamin penyembahan dan ketaatan kita. Apa artinya mencari dahulu kerajaan Allah? Yesus berkata untuk mencari dahulu kerajaan Allah dalam khotbah-Nya di bukit. Makna ayat ini lugas dan lugas. Kita harus mencari hal-hal dari Tuhan sebagai prioritas di atas hal-hal dunia. Yang terutama, ini berarti kita harus mencari keselamatan yang melekat dalam kerajaan Allah karena nilainya lebih besar dari seluruh kekayaan dunia. Apakah ini berarti kita harus mengabaikan tugas-tugas wajar dan sehari-hari yang membantu menunjang kehidupan kita? Tentu tidak. Namun bagi umat Kristiani, seharusnya ada perbedaan sikap terhadap mereka. Jika kita mengurus urusan Tuhan sebagai prioritas, mencari keselamatannya, hidup dalam ketaatan kepadanya, dan membagikan kabar baik kerajaan kepada orang lain, maka Dia akan mengurus urusan kita sesuai janjinya, dan jika itu adalah pengaturannya, di mana yang mengkhawatirkan. Namun bagaimana kita tahu apakah kita benar-benar mencari kerajaan Allah terlebih dahulu? Ada pertanyaan yang bisa kita tanyakan pada diri kita sendiri. Di mana saya biasanya menghabiskan energi saya? Apakah seluruh waktu dan uangku dihabiskan untuk barang dan kegiatan yang pasti akan binasa, atau untuk mengabdi kepada Tuhan yang hasilnya akan bertahan selamanya? Orang-orang percaya yang telah belajar untuk benar-benar mendahulukan Tuhan mungkin akan bersandar pada dinamika suci ini. Dan semua hal ini akan diberikan kepadamu juga.
Allah telah berjanji untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhannya, menyediakan setiap kebutuhan. Namun gagasannya tentang apa yang kita perlukan seringkali berbeda dengan gagasan kita, dan waktunya hanya kadang-kadang sesuai dengan harapan kita. Misalnya, kita mungkin melihat kebutuhan kita sebagai kekayaan atau kemajuan, namun mungkin Tuhan tahu bahwa yang sebenarnya kita butuhkan adalah saat miskin, kehilangan, atau kesendirian. Ketika ini terjadi, kita berada di perusahaan yang baik. Tuhan mengasihi Ayub dan Elia, namun Dia membiarkan setan benar-benar memukuli Ayub, semuanya berada di bawah pengawasannya, dan Dia membiarkan wanita jahat itu, Izebel, mematahkan semangat nabinya sendiri, Elia. Dalam kedua kasus tersebut, Tuhan mengikuti cobaan ini dengan pemulihan dan rezeki. Aspek-aspek negatif dari kerajaan ini bertentangan dengan ajaran sesat yang sedang berkembang di seluruh dunia, yang disebut dengan Injil Kemakmuran. Semakin banyak guru palsu yang mengumpulkan pengikutnya dengan pesan, Tuhan ingin Anda menjadi kaya. Namun filosofi tersebut bukanlah nasihat Alkitab, dan tentu saja bukan nasihat dalam Matius 6 ayat 33. Yang bukan merupakan formula untuk memperoleh kekayaan. Ini adalah gambaran tentang bagaimana Tuhan bekerja. Yesus mengajarkan bahwa fokus kita hendaknya dialihkan dari dunia ini, statusnya dan daya tariknya yang penuh kebohongan, dan ditempatkan pada hal-hal kerajaan Allah. Cara berdoa dengan benar, Matius 6 ayat 6 berkata, "Namun, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Nas hari ini menyiratkan pengajaran Yesus tentang cara berdoa dengan benar, dan memiliki hubungan pribadi yang kuat dengan Allah. Dalam konteks ini, Yesus menekankan pentingnya privasi dan ketulusan dalam doa, dengan mengatakan, "Masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu." Yesus menyoroti pentingnya berdoa secara pribadi, jauh dari sorotan publik atau pujian manusia. Ini bukan tentang tampilan eksternal atau upacara publik, tetapi lebih kepada komunikasi pribadi dan intim dengan Allah. Konsep Bapamu yang ada di tempat tersembunyi menunjukkan bahwa doa pribadi yang tulus dianggap oleh Allah yang melihat segala sesuatu, bahkan yang tersembunyi. Tujuannya bukan untuk menunjukkan keagungan seseorang di depan orang lain, tetapi untuk memiliki hubungan yang mendalam dengan Bapa Surgawi secara pribadi. Ayat ini mengajarkan tentang kerendahan hati, ketulusan, dan keintiman dalam doa, serta kepercayaan bahwa Allah hadir dalam privasi dan melihat hati yang tulus. Dengan mengamalkan doa dengan cara ini, seseorang dijanjikan bahwa Bapa Surgawi akan membalas doanya. Apa yang perlu direnungkan dari nas hari ini? Nas hari ini menekankan beberapa aspek yang perlu direnungkan. Pertama, ketulusan dalam berdoa. Ayat ini menunjukkan pentingnya berdoa dengan hati yang tulus dan sungguh-sungguh. Doa bukan hanya tentang kata-kata atau tindakan fisik, tetapi lebih kepada keadaan hati yang jujur dan ikhlas. Kedua, privasi dalam ibadah. Yesus mengajarkan bahwa ada nilai dalam menjaga privasi dalam berdoa, tidak hanya tentang berkomunikasi dengan Allah, tetapi juga tentang memiliki hubungan yang mendalam dan pribadi dengannya. Ini menunjukkan bahwa hubungan dengan Allah tidak semata-mata tentang tampilan eksternal atau kehadiran di tempat-tempat ibadah umum, tetapi juga melibatkan dimensi pribadi yang tenang dan tersembunyi. Ketiga, kerendahan hati. Dengan mengajak masuk ke dalam kamar dan menutup pintu, Yesus menyoroti nilai kerendahan hati dalam beribadah. Ini menunjukkan bahwa ibadah bukan untuk memperoleh pujian manusia atau mencari perhatian, tetapi lebih kepada hubungan yang tulus dengan Bapa yang ada di tempat tersembunyi. Keempat, keyakinan dalam balasan doa. Yesus memberikan keyakinan bahwa Bapa Surgawi akan membalas doa yang dilakukan dengan ketulusan,
Ini menekankan kepercayaan bahwa Allah mendengar dan merespons doa anak-anaknya yang tulus. Pernyataan ini mengajak untuk merenungkan cara kita mendekati ibadah dan doa. Apakah kita melibatkan hati dengan tulus? Apakah kita menjaga privasi dan kerendahan hati dalam beribadah? Apakah kita memiliki keyakinan bahwa Allah akan membalas doa kita? Karena itu, renungan ini dapat membimbing kita untuk mengembangkan hubungan spiritual yang lebih mendalam dengan Tuhan. Jangan khawatir, Matius 6 ayat 27 berkata, "Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?" Kekhawatiran bisa datang dalam hidup-hidup kita secara berlapis. Rasa khawatir bisa muncul dari luar diri kita, bahkan bisa dari dalam diri kita. Yesus tidak ingin menghilangkan rasa khawatir dalam diri manusia. Yesus sedang berkata bahwa khawatir tidak akan pernah menambah sehasta dalam hidup kita. Yesus tidak sedang melarang dan mengutuk yang merasa khawatir. Namun Yesus ingin pendengarnya memahami bahwa ketika kita khawatir, hal tersebut justru tidak berkontribusi dalam hidup kita. Khawatir adalah situasi seseorang atau keadaan seseorang. Khawatir bukan menjadi sikap seseorang. Bila rasa khawatir menjadi sikap kita, maka benar bahwa kita tidak akan menghasilkan apa-apa untuk kebaikan kita. Semua orang bisa dilanda khawatir, namun tidak semua orang yang bisa bersikap optimis dan tetap percaya kepada campur tangan Tuhan. Siapapun orangnya, entah itu pria atau wanita, tua atau muda, orang kaya atau miskin, orang berpangkat atau pegawai rendahan, tinggal di kota, desa, di lereng gunung atau di daerah pelosok, semuanya pasti pernah merasa khawatir. Adalah bohong jika ada orang yang berkata, "Seumur hidup aku tidak pernah khawatir." Karena rasa khawatir adalah bagian dari kehidupan manusia. Merasa khawatir itu wajar, tapi kita tidak boleh larut dalam kekhawatiran setiap hari atau keterusan hidup dalam kekhawatiran. Khawatir adalah respon natural manusia dalam menghadapi persoalan yang secara logis sulit dilihat jalan keluarnya. Khawatir terkena virus berbahaya. Khawatir akan analisis dan vonis dokter. Khawatir akan kekurangan materi atau finansial. Khawatir akan terkena PHK. Khawatir akan kemerosotan usaha dan karir. Khawatir akan kehilangan orang yang dikasihi. Ini semua adalah contoh nyata penyebab kekhawatiran. Terlepas dari itu, coba renungkan. Kekhawatiran adalah sebuah perasaan gelisah, ketakutan atau kengerian terhadap sesuatu yang belum terjadi. Perasaan-perasaan ini biasanya terkait dengan pikiran-pikiran negatif atas sesuatu yang mungkin terjadi di masa depan. Merasa khawatir berarti merasa cemas, bingung dan pikirannya terbagi-bagi. Pertanyaan kedua, apa yang harus kita perbuat ketika rasa khawatir menyerang pikiran kita? Rasul Paulus menasihati, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kekhawatiran pada dasarnya adalah masalah penguasaan atau pengendalian diri. Kekhawatiran berusaha untuk mengendalikan apa yang tidak dapat dikendalikan. Kita tidak dapat mengendalikan ekonomi, jadi kita merasa khawatir tentang ekonomi. Kita tidak dapat mengendalikan anak-anak kita, maka kita merasa khawatir tentang mereka. Kita tidak dapat mengendalikan masa depan, maka kita khawatir tentang bagaimana masa depan kita nanti. Tapi sayangnya, kekhawatiran tidak pernah memberikan solusi atau jalan keluar pada kita. Kekhawatiran benar-benar merupakan sesuatu yang tidak ada gunanya sama sekali bagi hidup kita. Ketika memberikan khotbah di bukit, Yesus menyatakan 4 alasan mengapa kita tidak perlu khawatir, yakni: pertama, kekhawatiran adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Matius 6 ayat 25 berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai."
Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Yesus berkata, jika itu bukan sesuatu yang bersifat kekal, tidak perlu kita khawatir tentangnya. Adalah kebodohan jika kita merasa khawatir tentang sesuatu yang dapat kita ubah. Merasa khawatir tentang sesuatu yang tidak dapat kita ubah juga tidak ada gunanya. Jadi kekhawatiran adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Kedua, kekhawatiran itu tidak wajar. Tuhan Yesus memberi ilustrasi dari alam di Matius 6 ayat 26 berkata, "Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?" Hanya ada satu makhluk ciptaan Tuhan yang merasa khawatir, manusia. Kitalah satu-satunya makhluk ciptaan Tuhan yang tidak percaya kepadanya. Dan hal itu merupakan sebuah ketidakwajaran. Ketiga, kekhawatiran itu sesuatu yang tidak bermanfaat. Kekhawatiran tidak dapat merubah apapun. Dalam Matius 6 ayat 27 berkata, "Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?" Ketika kita merasa khawatir tentang suatu hal atau masalah dalam hidup kita, kekhawatiran tersebut tidak akan membantu kita menemukan jalan keluar untuk masalah tersebut. Kekhawatiran itu seperti ketika kita duduk di kursi goyang. Kita melakukan banyak kegiatan, mengeluarkan banyak tenaga dan gerakan, tetapi tidak ada kemajuan sama sekali. Kekhawatiran tidak dapat merubah apapun di dunia ini kecuali kita. Ya, kekhawatiran membuat kita menjadi galau. Keempat, kekhawatiran itu tidak perlu. Dalam Matius 6 ayat 30 mengatakan, "Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya?" Jika kita percaya kepada Tuhan, maka kita tidak perlu merasa khawatir tentang apapun juga. Mengapa? Karena Ia telah berjanji untuk memenuhi segala sesuatu yang kita perlukan dan butuhkan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Jadi, mulai hari ini, tinggalkan setiap jenis kekhawatiran yang menguasai hidup kita dan letakkan iman percaya kita kepada Sang Pencipta kita. Karena Ia sendiri yang akan menyediakan segala yang kita perlukan pada waktunya. Apa yang Yesus coba sampaikan ialah bahwa hidup kita harus tetap move on. Kita tidak boleh berhenti melakukan apa-apa karena khawatir. Namun jika benar bahwa kita merasa demikian, biarkan kita bertindak dengan yakin dan berjalan dalam iman kepada Allah. Jika khawatir tidak akan pernah menambah sehasta pada jalan hidup kita, maka kita hanya perlu percaya kepada pemeliharaan Allah. Karena itu, percayakan hidup kita kepada Tuhan, sebab Dialah yang berkuasa melakukan, jauh dari apa yang dapat kita lakukan. Selamat berkarya untuk Tuhan, selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami.
Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani, dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.